teman-teman, sebelum beribadah kita gosok gigi dulu dan mandi dulu supaya tidak bersih. Jangan lupa ya, batu yang kecil dan kaki. Teman-teman, sebelum ibadah kita persiapkan hati dengan berdoa. Teman-teman, waktu ibadah jangan mainkan HP atau mainan yang lain ya. Teman-teman, waktu ibadah jangan menonton yang lainnya dan juga jangan mengobrol. Beribadah di tempat yang tenang. Teman-teman, bersikap sopanlah saat beribadah, jangan sambil tidur-tiduran dan juga makan. Waktu pujian kita bersama-sama bernyanyi ya. Membeli obat itu, Duduk tenang, dengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ikuti ibadah dari awal sampai selesai ya. Selamat hari Minggu adik-adik, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Nah, gimana hari ini? Udah siap kalian beribadah? Udah siap Alkitabnya? Udah siap celengannya? Yuk adik-adik kita siapkan hati, kita beribadah, kita mau sungguh-sungguh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita ikuti ibadah dari awal sampai akhir. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami dari hari ke hari. Saat ini kami mau beribadah, tolong kami supaya kami boleh belajar untuk menyembah Tuhan dengan baik dan benar. Tuhan juga tolong kami agar kami mau mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Kami mau berdoa, kami mau menyanyi, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk ibadah hari ini dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik kita bersyukur walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan menghargai. Tuhan mengasihi adik-adik. Karena itu kita harus mengucapkan terima kasih. Karena Tuhan telah menebus dosa-dosa kita. Dia sudah lahir ke dalam dunia untuk menjadikan kita sebagai anaknya. Mari kita nyanyikan pujian, Aku kecil tapi berharga. Aku kecil tapi berharga. Karena Yesus mengasihiku, Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga. Karena Yesus tebus dosaku, Ia lahir ke dunia menjadi manusia agar ku menjadi anaknya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, Kau sungguh baik bagiku.
lagi adik-adik, aku kecil tapi berharga. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus mengasihiku. Dia memeluk diriku, hapus air mataku. Tuhan Yesus sayang padaku. Aku kecil tapi berharga, karena Yesus tebus dosaku. Ia lahir ke dunia menjadi manusia, agar ku menjadi anaknya. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, ku panjatkan padamu Tuhan. Terima kasih, terima kasih, kau sungguh baik kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik bagiku. Ya adik-adik, Tuhan Yesus baik kepada kita semuanya. Nah, Tuhan Yesus pun memberikan janji-janjinya adik-adik. Dan kalian bisa melihat atau membacanya di dalam Alkitab. Nah adik-adik, apakah adik-adik masih ingat menurut LAI? Alkitab itu ada 2 bagian, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama ada berapa? Oh iya, ada 39 kitab. Perjanjian Baru ada berapa adik-adik? Ada 27. Jadi kalau dijumlahkan semuanya ada 66 kitab. Nah, hari ini kita akan belajar untuk menghafal Perjanjian Lama ya. Adik-adik masih ingat lagunya? Yuk kita akan nyanyikan bersama-sama ya. Pakai gerakan yuk, semuanya bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Gimana adik-adik, udah hafal? Nah, kita menyanyi sambil menghafalkan kitab-kitab di dalam Perjanjian Lama. Yuk kita nyanyikan lagi lagu ini ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Yuk. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Ezra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia,
ratapan Yehezkiel Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadiah, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, Maleaki. Ya, adik-adik, semoga dengan lagu ini kalian bisa menghafal lagu Perjanjian Lama. Nah, adik-adik, kita semua yang sudah diselamatkan, kita mempunyai tugas untuk menjadi anak-anak terang. Anak-anak terang yang belajar untuk mengabarkan Injil, baik melalui perkataan ataupun melalui sikap perbuatan kita. Nah, kita mau bernyanyi satu pujian, Aku Anak Terang. Nah, tapi adik-adik sebelumnya kalian kan sudah siapkan celengan. Kita akan memberikan persembahan, silakan adik masukkan ke dalam celengan. Atau bisa juga minta tolong sama papa mama untuk mentransfer. Atau adik-adik juga boleh men-scan QR code ya. Biarlah kita boleh mendukung pelayanan Tuhan melalui persembahan ini. Yuk kita nyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun kau pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun kau pergi. Bisa adik-adik? Yuk pakai gerakan semua masih tetap berdiri ya. Kita nyanyikan lagi lagu ini, Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak suka berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun kau pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun kau pergi. Sekali lagi adik-adik. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdosa. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun kau pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun kau pergi. Ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian ya. Siapkan hati kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu
Adik-adik kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan, buat pimpinan Tuhan dalam ibadah ini, dan saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini supaya boleh menjadi berkat bagi pelayanan Tuhan. Dan kami rindu Tuhan juga yang akan menolong untuk orang-orang yang menggunakannya. Kami berdoa menyerahkan juga untuk segala kebutuhan hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan kami, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami. Karena itu kami berdoa, biarlah Tuhan memberkati orang tua kami di dalam segala pekerjaannya. Tuhan yang akan memberikan kelancaran. Terima kasih Tuhan buat persembahan ini, dan kami mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita jumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Kak Imtong Kids. Ya, sekalipun kita tidak langsung bersama-sama di dalam satu tempat, tapi ini tidak akan mengurangi sukacita kita untuk beribadah. Karena asal hati kita sungguh-sungguh, maka sekalipun di rumah, Tuhan pasti memberkati ibadah kita semuanya. Yuk, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu minta pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami hari ini sekali lagi datang ke hadirat Tuhan untuk beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan berikan hati kami yang sungguh-sungguh agar kami dengan benar-benar dengan hati yang sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, anak-anak, pernah nggak kalian nih makan di suatu restoran atau di tempat makan? Di sana kita suka sekali. Karena apa? Karena makanannya enak, tempatnya bersih, dan pelayanannya juga baik. Biasanya kalau kita mengalami hal-hal yang baik seperti itu, maka kita juga ingin menceritakan pengalaman kita yang menyenangkan itu ke teman-teman kita. Agar teman-teman kita juga bisa mengalami enaknya, senangnya makan di tempat itu. Bagaimana makanannya enak, pelayanannya juga baik. Nah, anak-anak, memberitakan Injil juga seperti itu. Kalau kita sudah mengalami Tuhan Yesus yang teramat baik dan begitu mengasihi kita, maka kita pun seharusnya mau memberitahukan pengalaman itu ke teman-teman kita. Agar teman-teman kita jadi kenal dan merasakan betapa baiknya dan begitu besarnya kasih dari Tuhan Yesus itu. Nah, hari ini kita akan belajar dari seorang yang senang memberitakan Injil. Agar kita juga jadi anak-anak yang gemar, senang memberitakan Injil juga. Karena itu judul pelajaran kita hari ini adalah Filipus Sang Penginjil. Dan bahan Alkitabnya terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1b sampai 40. Bagaimana ceritanya Lause? Begini ceritanya. Nah, anak-anak, seperti diceritakan minggu lalu, setelah Stefanus mati dilempari batu, maka penganiayaan terhadap jemaat, terhadap orang-orang percaya yang ada di Yerusalem semakin membesar dan meluas. Selain para rasul, banyak jemaat pergi tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria untuk menghindarinya. Namun demikian, dimanapun jemaat-jemaat itu pergi dan singgah dan tinggal, ternyata mereka tetap giat memberitakan Injil di daerah di mana mereka singgah atau tinggal. Seperti yang dilakukan oleh Filipus. Siapa Filipus itu? Nah, Filipus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih sebagai pengurus jemaat di Yerusalem. Ingat ya, dulu pernah diceritakan. Kalau kalian mau baca, ada di Kisah Para Rasul ayat 6 sampai ayat 6, pasal 6 ayat 5. Nah, pada waktu penganiayaan itu mulai melanda jemaat, Filipus juga pergi, tapi tidak hanya sekedar pergi. Dia juga pergi sambil memberitakan Injil. Ada yang tahu di mana dan kepada siapa saja? Yuk kita lihat dan dengar ceritanya. Ini ceritanya. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria
dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang, besar kecil, mengikuti dia dan berkata, "Orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar." Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya. Dan sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka. Lalu mereka menerima Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka serta berkata, "Berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seorang, ia boleh menerima Roh Kudus." Tetapi Petrus berkata kepadanya, "Binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatanmu ini dan berdoalah kepada Tuhan, supaya Ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Jawab Simon, "Hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu." Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem, dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza." Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang
dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah anak-anak, itu cerita mengenai Filipus sang penginjil yang dimanapun dan kapanpun rajin memberitakan Injil. Untuk lebih mengerti pelajaran yang tadi sudah kita lihat dan kita dengar, coba kita ingat-ingat lagi melalui beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, siapa sih Filipus itu? Filipus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih sebagai pengurus jemaat di Yerusalem. Ketika ada penganiayaan di Yerusalem, dia pergi ke Samaria untuk memberitakan Injil. Yang kedua, apakah ada banyak orang yang percaya karena pemberitaan Injil dari Filipus? Wah, ternyata banyak orang di Samaria menjadi percaya karena pemberitaan Injil oleh Filipus. Bahkan ada apa di sana diceritakan tadi? Ada seorang tukang sihir bernama Simon juga menjadi percaya. Selain itu, ada sida-sida dari Etiopia juga percaya juga karena pemberitaan Injil dari Filipus. Begitu juga orang-orang di Asdod dan kota-kota di sekitar Kaisarea. Ya. Yang ketiga, kenapa ya Petrus tadi seperti di dalam ceritanya kok marah kepada Simon si tukang sihir? Ya, karena Simon si tukang sihir berpikir bahwa Roh Kudus bisa diperjualbelikan dengan uang. Roh Kudus adalah Allah yang dianugerahkan kepada kita ketika kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang keempat, apa kunci keberhasilan dari pemberitaan Injil dari Filipus? Nah anak-anak, sebelum menjawab pertanyaan ini, ada yang harus kalian tahu lebih dulu. Yang harus kalian cermati dan pahami, yaitu bahwa
Orang bisa menerima dan percaya pada Tuhan Yesus itu bukan karena usaha manusia. Misalkan di kisah ini bukan karena Filipus, tapi karena Tuhan telah memilih dan memanggil orang itu menjadi anak-anak Tuhan. Jadi orang bisa percaya pada Tuhan Yesus itu karena anugerah dari Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Namun di dalam pelaksanaannya kita nih manusia dilibatkan oleh Tuhan dalam memberitakan kabar baik itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Jadi kunci keberhasilan Filipus dalam memberitakan Injil apa? Ternyata kuncinya adalah taat pada arahan dan perintah Tuhan. Ketaatan Filipus pada perintah Tuhan dapat kita lihat di ayat 26 sampai 34. Ketika apa? Diceritakan di sana. Ketika ada seorang malaikat Tuhan datang dan berkata kepada Filipus, bangun dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza untuk menemui siapa? Sida-sida dari Ethiopia. Filipus nurut, segera taat, segera pergi seperti yang diperintahkan Tuhan untuk menginjili siapa? Sida-sida dari Ethiopia. Dan akhirnya dia menjadi percaya ya. Nah, anak-anak, dari pelajaran ini kita mau belajar seperti apa? Seperti Filipus yang taat pada Tuhan dan rajin memberitakan Injil. Sekalipun sedang ada penganiayaan, Filipus sama sekali tidak menghindari tugas memberitakan Injilnya. Karena itu Filipus mendapat julukan yang mencerminkan kehidupannya. Yakni apa? Filipus sang penginjil. Julukan ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa keseluruhan hidupnya dari Filipus diberikan kepada Tuhan untuk menginjili, memberitakan kabar baik ya. Nah, anak-anak, bagi orang percaya seperti kita nih, memberitakan Injil ini bukan sekali lagi dipaksa-paksa harusnya. Karena ini sebuah panggilan. Jadi apa? Kita harus menginjili, memberitakan Injil. Bahkan Paulus pernah berkata demikian, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bayangkan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melaksanakan panggilan kita untuk memberitakan Injil? Nah, kiranya kita semua dapat meneladani Filipus, sang penginjil yang taat dan rajin memberitakan kabar baik bagi manusia, yaitu bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi kita sehingga rela mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, namun bangkit pada hari ketiga untuk mengalahkan kuasa maut, agar maut tidak berkuasa lagi pada kita, sehingga kita memiliki hidup yang kekal di surga. Nah, anak-anak, demikianlah pelajaran kita minggu ini. Sekarang kita belajar ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya terambil dari 2 Timotius pasal 4 ayat 2a. Sekali lagi 2 Timotius pasal 4 ayat 2a. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Oke anak-anak, demikianlah pelajaran kita minggu ini. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Filipus sang penginjil yang rajin dan taat kepada perintah Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kami juga rindu menjadi anak-anak Tuhan yang rajin dan taat memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami, agar orang-orang di sekitar kami juga bisa mengalami dan bisa merasakan betapa Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu begitu besarnya kasih-Nya kepada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saatnya kita mau menerima berkat Tuhan melalui doa berkat. Namun sebelumnya kita masih nyanyiin lagu ini aja ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Biarlah firman Tuhan itu sungguh-sungguh ada di dalam setiap hati kita. Sehingga setiap apa yang kita lakukan, sikap yang kita tunjukkan adalah sesuai dengan apa yang Tuhan suka. Kita nyanyikan lagu Firman-Mu pelita bagi. Firman
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Saat ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Anak-anak sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa berkarya di dalam hidupmu, sehingga engkau semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, dan Allah Roh Kudus yang akan menolong engkau memahami kebenaran dan menghidupi kebenaran demi kemuliaan Allah Tritunggal sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Amin. Adik-adik, di hari yang bahagia ini kita akan mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita Liter Serapim. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Sayang. Sayang. Sayang banget. 100. Karena jago masak. Bisa belajar kalau kita kesusahan dalam pelajaran. Karena kalau nggak ada mama, aku nggak ada. Baik, sabar. Kayak guru selalu ngajar. Lucu. Seems like a chef. Kita kayak superhero. Panutan ya dalam hidup aku. 放心啊，放心，一闪一闪亮晶晶，就像妈妈温柔的眼睛。是我成长的陷阱，救着我成长的心情，救着我成长的心情。放心啊，放心，一闪一闪亮晶晶。就像妈妈温柔的眼睛，是我成长的牵引，救着我成长的心情，救着我成长的心情。妈妈有好美丽的心，是天父伸手在做的心。严寒颠覆深深的情，为我牵挂，为我用心。妈妈有
do you want to see? Oh, Mama Kissy, Mama TNT, I just really you get to what do you want to see? Mama, you come really DC. Je t'aime pour tu chantes ton désir. Une entière pour chercher les tirs. Oui, mon Dieu, oui, moi aussi. Oh, Mama, ici, Mama, TNT. I just really you make the one do you want to see? Oh, Mama, please be Mama TNT. I just really you make the one do you want to see? Mama, you're my baby disease. Je t'aime pour tu chantes ton désir. Une entière pour chercher tes tirs. Oui, mon Dieu, oui, moi aussi. Une entière pour chercher tes tirs. Oui, mon Dieu, oui, moi aussi. Happy Mother's Day ya. Terima kasih, Ma, untuk yang kau lakukan, untuk semua yang kau lakukan untukku. Happy Mother's Day, Mom. Mom, you're the best listener, the best chef, the best friend, the best mother. Happy Mother's Day, Mom. Happy Mother's Day, Mom. I proud being your kid. Happy Mother's Day, Mom. Caca berdoa, Mama selalu sehat, bahagia, dan diberkati Tuhan. I love you, Mom. Terima kasih, Mama, telah memelihara Ovel dan memberikan Ovel makanan dan juga pakaian, dan juga selalu menemani aku belajar dan membantu aku belajar. Ovel selalu mendoakan Mama agar sehat selalu dan bahagia. Happy Mother's Day. Mama, terima kasih untuk kasih sayang yang kurasakan. Terima kasih sudah membimbingku dan mendoakanku menjadi anak yang cinta Tuhan dan sesama. Happy Mother's Day. Aku bahagia punya Mama yang selalu menolongku ketika aku sakit. Mama merawatku dan mendoakanku. Terima kasih, Mama. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you for everything you've done for me.
always been my hero. Happy Mother's Day. Mom, you're the best listener, the best cook, the best friend, the best mother. Happy Mother's Day. 你露出那笑容时，永远的开花。啊，这个人就是娘，啊，这个人就是爸，这个人给了我生命，给我一个家。啊，不管你多富有，无论你管多大，到什么时候也不能忘记咱的妈。Anak-anak, mari kita mendoakan mama kita yang sudah melahirkan, sudah menjaga dan merawat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mengingat mama kami, berdoa untuk mama kami yang sudah melahirkan kami, sudah merawat kami, sudah menjaga kami, memberikan hidupnya bagi kami semua anak-anaknya. Tuhan, terus berkati mama kami, berkati imannya agar terus bertumbuh, agar terus semakin mengasihi dan mengenal Tuhan. Doakan kesehatannya agar terus diberikan tubuh yang sehat. Tuhan juga berkati mama kami dengan sukacita yang melimpah, agar di dalam hidupnya terus ada kebahagiaan. Berkati ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan Yesus, Tuhan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, ternyata adik-adik tanggal 8 Mei itu bertepatan dengan Hari Ibu Internasional. Nah, Lause mengucapkan Happy Mother Day ya buat mama-mama, buat oma-oma yang ada di rumah. Terima kasih buat karya-karyanya, terima kasih buat segala jerih payahnya untuk membesarkan anak-anak. Dan adik-adik juga di rumah, siapapun yang dekat adik-adik, mungkin ada Popo, ada Mama, kita ucapkan Happy Mother's Day ya. Nah, adik-adik ada satu pujian yang mengingatkan kepada kita bagaimana kasih Papa Mama itu di dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian Terima Kasih untuk Cinta. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, ku rasakan belayan kasih tiada taranya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam Papa Mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa Mama
Mama, Engkau yang terbaik. Sekali lagi adik-adik. Saat tangan kecilku mulai terbuka dan mata ini memandang dunia, rasakan belayan kasih tiada taranya, diiringi tawa penuh cinta. Saat kakiku mulai melangkah, lihat harapan di wajahmu, harapan yang terbaik untuk diriku. Doamu dinaikkan dan setiap saat namaku disebut. Terima kasih untuk cinta, terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Tuhan dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama, Papa mama, Engkau yang terbaik. Papa mama yang Engkau yang terbaik. Papa mama, Engkau yang terbaik. Happy Mother's Day. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Dah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati.